tulisannya biar kita nyaman dan nantinya mudah memahami materi yang akan kita bahas hari ini, karena materi hari ini itu sangat menarik ya, mengenai sejarah, dan nanti kita akan melihat video. Sudah? Sudah, Ibu. Kalau sudah, mari sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Marla, silakan pimpin terlebih dahulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya di sini Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Dio Sirinda. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Daiki Saputra, Hadir. Dela Puspita, Hadir. Desi Fenya Farika, Hadir, Ibu. Dewi Nirmalasari, Hadir. Dewi Sindiawati, Hadir. Dina Priana, Hadir. Diosirinda. Hadir, Bu. Loh, katanya tadi nggak hadir. Yang mana ini Diosirinda? Sebenarnya tadi Bu hadir, tapi dia balik lagi. Oh, oke. Kenapa mau balik lagi? Katanya ayunya melahirkan. Oh, balik lagi. Dona Julianti, Hadir. Edi Setiawan, Hadir, Bu. Nadia Felisa, Hadir. Fani Isnawati. Hadir. Baik. Berarti yang nggak masuk cuma Dio Sirindang aja ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, di sini ibu mau menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok dalam model pembelajaran Gaswati, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya Kesultanan Samudra Pasai dengan memperoleh minimal 75 sesuai dengan rubrik penilaian. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 tokoh penting Kesultanan Samudra Pasai beserta perannya secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu menyebutkan minimal 2 peninggalan Kesultanan Samudra Pasai dan menjelaskan maknanya sebagai bukti perkembangan Islam di Nusantara dengan benar. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini udah siap belajar? Siap, Ibu. Kalau siap, di sini Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Ada yang tahu nggak mengapa sih Kesultanan Samudra Pasai itu berdiri, berkembang pesat dan berkembang pesat di Nusantara serta menjadi kesultanan pertama di Nusantara? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Belum ya? Oke. Kalau belum, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, tokoh-tokoh siapa saja yang berperan penting dalam Kerajaan Samudra Pasai, serta yang ketiga itu peninggalannya apa saja dalam Kerajaan Samudra Pasai. Jadi tolong disimak dengan baik ya videonya, karena nanti kita akan membahas lebih dalam dan Ibu juga akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Ibu semua. Baik, Ibu. Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan di Aceh pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini jadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di bawah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sayangnya, Samudra Pasai ini runtuh di awal abad ke-16 akibat serangan Kesultanan Aceh dan melemahnya perdagangan. Tapi peninggalannya kayak makam Sultan Malik As-Saleh dan juga koin dirham itu masih bisa kita temuin sampai sekarang. Nah, itulah tadi video mengenai
bagaimana latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, mengapa Samudra Pasai itu menjadi kerajaan pertama yang berada di Nusantara, dan siapa saja tokoh-tokohnya, serta peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, tadi dilihat dari video pembelajaran tadi, sebutkan salah satu tokoh dari Kerajaan Samudra Pasai tadi siapa? Sultan Malik As-Soleh. Ya, betul sekali. Berarti Desi mengamati video yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya, Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok untuk membahas mengenai video yang sudah diamati tadi, yaitu yang pertama mengenai latar belakang berdirinya Sultan Kerajaan Samudra Pasai dan mengapa Kerajaan Samudra Pasai ini jadi kerajaan pertama di Nusantara. Yang kedua itu siapa saja tokoh-tokohnya, dan yang ketiga peninggalannya apa saja. Nah, untuk anak-anak Ibu silakan dihitung 1 sampai 5. Nanti pembagian kelompok sesuai dengan angka yang sudah disebutkan ya. Silakan mulai dari Desi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, Ibu. Sudah. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 1. Iya, Bu. Kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Silakan didiskusikan mengapa Kesultanan Samudra Pasai itu dapat berdiri dan berkembang menjadi kerajaan Islam yang besar dan menjadi kerajaan pertama di Nusantara, serta sebutkan siapa saja tokohnya dan peninggalannya itu apa saja. Sudah? Sudah, Bu. Nah, untuk yang sudah kelompok 1 silakan maju dan mempresentasikan hasilnya. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa Samudra Pasai bisa berdiri dan berkembang menjadi kerajaan Islam terbesar, tokoh dan peninggalannya apa saja. Nah, yang pertama yaitu letak strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, sehingga banyak pedagang dari Arab, Asia, India, dan Tiongkok singgah. Yang kedua yaitu perdagangannya yang maju, sehingga perekonomian kerajaan berkembang pesat. Yang ketiga, dukungan para sultan terhadap penyebaran Islam melalui dakwah dan pendidikan. Lalu tokoh-tokoh Samudra Pasai, yang pertama Sultan Malik As-Soleh, yang kedua Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ya, adapun peninggalan Samudra Pasai yaitu makam Sultan Malik As-Soleh, batu nisan bercorak Islam, koin emas Samudra Pasai, dan tradisi pendidikan dan penyebaran Islam di Nusantara. Baik, terima kasih Desi. Beri tepuk tangan dulu pada Desi. Nah, benar sekali apa yang sudah dipresentasikan tadi, bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Sudah bagus-bagus ya presentasinya hari ini, dan sudah banyak yang sudah paham mengenai Kerajaan Samudra Pasai ini. Nah, di sini juga Ibu akan menambahkan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang pertama itu mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang berdiri pada abad 13. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang letaknya itu di pesisir utara Aceh. Nah, siapa tadi yang mendirikannya, atau siapa tokoh penting yang pertama?
Sultan Al-Malik Soleh, Bu. Betul. Ya, itulah merupakan Sultan Malik As-Soleh pertama atau yang dikenal dengan nama Merah Silu. Itu biasanya dikenal sebagai itu ya namanya. Nah, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini tidak terlepas dari berkembangnya pengaruh Islam di Nusantara. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa pengaruh ini dibawa oleh para pedagang dari Muslim dan Arab serta Persia dan India yang mereka itu singgah di wilayah tersebut. Nah, mengapa Islam ini sangat berkembang pesat di sini? Nah, itulah tadi dijelaskan bahwa letaknya itu sangat strategis. Nah, itulah ada bangsa di situ. Maka dari itu jalur perdagangan internasional antara Timur Tengah, India dan Tiongkok ini menjadi wilayah yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negara. Nah, jadi interaksi antara pedagang-pedagang itu membuat penyebaran agama Islam itu menjadi cepat dan mudah pula terbentuknya masyarakat Islam di Samudra Pasai. Nah, kondisi ini makanya kemudian mendukung berdirinya Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai tokoh-tokoh penting Kesultanan Samudra Pasai. Ini ada beberapa tokoh ya. Yang pertama itu ada Sultan Malik As-Soleh atau yang disebut atau yang biasa dipanggil sebagai Merah Silu. Nah, beliau ini memimpin pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Nah, ini merupakan tokoh pendiri pertama sekaligus beliau ini menyebarkan pengaruh Islam pertama kali di wilayah Samudra Pasai itu. Nah, yang kedua itu ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Nah, ini merupakan putra dari sultan yang pertama tadi, yaitu Sultan Malik As-Soleh. Nah, pada masa kepemimpinan ini beliau itu memperkenalkan pencetakan mata uang dirham yang sudah dijelaskan tadi bahwa peninggalannya itu ada mata uang dirham. Nah, mata uang dirham ini muncul dari kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Dan selanjutnya itu ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, di bawah kepemimpinan yang ketiga ini, Samudra Pasai itu mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Nah, ia sempat bahkan pada masa ini itu sempat dikunjungi oleh penjelajah Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Selanjutnya itu ada Sultan Nahrasia. Nah, Sultan Nahrasia ini merupakan sultan perempuan pertama di Nusantara yang memimpin dengan bijak memulihkan perekonomian dan stabilitas kerajaan setelah terjadinya serangan dari Majapahit. Nah, itulah tadi tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir ini mengenai peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Dan juga sudah dijelaskan tadi, sudah dipresentasikan tadi. Ada apa saja tadi? Ada makam Sultan Malik As-Soleh. Nah, makam Sultan Malik As-Soleh ini merupakan salah satu peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga saat ini di Aceh Utara. Nah, jadi kalau misalnya mau membuktikan bahwa ada peninggalan, benar-benar ada peninggalan, silakan anak ayah dan ibu ke Aceh Utara dulu ya, untuk melihat batu nisannya itu terdapat tulisan Arab yang menunjukkan bahwa Sultan Malik As-Soleh ini wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, peninggalan kedua itu ada mata uang dirham. Ini tadi ya yang dikenalkan oleh Sultan Malik As-Soleh, yaitu kepemimpinan kedua di Samudra Pasai. Nah, mata uang dirham ini merupakan penggunaan mata uang yang menunjukkan bahwa Samudra Pasai itu memiliki sistem ekonomi dan perdagangan yang maju. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada stempel kerajaan, dan yang terakhir itu ada catatan perjalanan Ibnu Battuta. Nah, ini merupakan seseorang yang
eh, mengunjungi Samudra Pasai dari penjelajah Maroko. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Aku, Bu. Nah, ya, silakan Desi. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Islam besar karena letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan dukungan para sultan. Ya, betul sekali. Dapat kita simpulkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama yang di Nusantara yang berdiri karena pengaruh perdagangan dan perkembangan Islam di wilayah pesisir Aceh. Nah, tokohnya tadi sudah dijelaskan bahwa tokoh pentingnya itu ada Sultan Malik As-Soleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Nah, peninggalannya tadi sudah dijelaskan juga bahwa makam sultan yang menjadi peninggalannya itu ada makam Sultan Malik As-Soleh, mata uang dirham, stempel kerajaan, dan catatan perjalanan Ibnu Battuta tadi. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi materi kita pada hari ini. Untuk anak-anak ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak. Sudah cukup? Sudah, Bu. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti pembelajaran dan diskusi tentang Sultanan Samudra Pasai hari ini? Seru. Seru. Sudah melihat video juga tadi ya? Sudah, Ibu. Paham? Paham. Paham. Baik. Nah, anak-anak ibu, nanti ibu ada tugas di sini nanti di rumah. Silakan membuat mind mapping mengenai kerajaan Samudra Pasai ya. Iya, Ibu. Minggu depan silakan dibawa dan dikumpulkan. Nah, mungkin hanya itu yang ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, ibu permisi dulu ya. Iya, Ibu.